Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kelompok kami bisa menyelesaikan presentasi ini dalam keadaan lancar dan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kami Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Risa, karena telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk mempresentasikan materi ini. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami perkenalan diri. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai BEP atau Break Even Point. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 6, yaitu ada Aji, Muhammad Aditya, Muhammad Rijal, Rina Ayu Maharani, dan saya sendiri, Riani Nursahidah. Kemudian ada Silvi Nurdianti, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Rahmat Kurnia. Pengertian break even point: analisis terhadap hubungan antara unsur-unsur yang membentuk laba disebut break even point. Apabila kontribusi margin lebih kecil dibanding dengan biaya tetap, berarti perusahaan dalam kondisi rugi. Dan bila kontribusi marginnya lebih besar, berarti perusahaan mendapat laba. Sedangkan bila kontribusi margin sama dengan biaya tetap, perusahaan tidak menderita rugi dan tidak mendapat laba. Dan kondisi ini yang disebut break even point. Break even point adalah suatu kondisi di mana pada periode tersebut perusahaan tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Asumsi dasar break even point. 1. Biaya harus bisa dipisahkan ke dalam dua jenis biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. 2. Harga jual per unit tidak berubah selama periode analisis. 3. Perusahaan hanya memproduksi satu macam barang. Bila menghasilkan lebih satu macam barang, perimbangan penghasilan barang harus tetap. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Aji, yaitu metode perhitungan break even point. Ada dua cara dalam menentukan break even point. Yang pertama yaitu pendekatan grafik. Salah satu pendekatan penentuan titik break even adalah dengan menggambarkan unsur-unsur biaya dan penghasilan ke dalam suatu gambar grafik. Pada grafik tersebut nampak garis-garis biaya variabel, biaya tetap, total biaya, dan garis total penghasilan. Grafik break even point akan nampak sebagai berikut. Bisa dilihat pada dua gambar di bawah ini, yaitu grafik break even point. Contoh gambar pada nomor 11.1 dan grafik pada 11.1. Baik, kemudian yang kedua yaitu pendekatan matematik dengan persamaan penghasilan sama dengan biaya. Bila P sama dengan harga jual per unit, P sama dengan biaya variabel per unit, BT sama dengan biaya tetap total selama setahun, dan Q sama dengan kuantitas penjualan. Maka didapatkan rumus BEP dalam unit sebagai berikut. BEP unit sama dengan BT per P dikurangi P. Dari contoh gambar nomor 11.1, kita cari break even point-nya. Yaitu P sama dengan Rp25.000, P sama dengan Rp15.000, dan BT sama dengan Rp300 juta. Maka BT per unit sama dengan Rp300 juta per Rp25.000 dikurangi Rp15.000 sama dengan 30.000 unit. BEP rupiah sama dengan Rp300 juta per 1 dikurangi 15.000 per Rp25.000 sama dengan Rp750.000. Rasio kontribusi marginnya yaitu 1 dikurangi Rp15.000 per Rp25.000 sama dengan 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Metode perhitungan BEP.
Margin of safety adalah batas penurunan penjualan yang bisa ditolerir agar perusahaan tidak menderita kerugian. Margin of safety sama dengan anggaran penjualan dikurangi BEP dikali 100%. Misal, pada contoh di atas dianggarkan sebesar 100 juta rupiah, maka margin of safety-nya adalah margin of safety sama dengan 100 juta dikurangi 750 juta kali 100% sama dengan 25%. Perubahan titik break even. Dalam analisis break-even point, ada asumsi yang harus dipenuhi, yaitu harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisis. Demikian pula halnya dengan biaya variabel per unit dan biaya tetap. Apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka break-even akan mengalami perubahan. 1. Perubahan harga jual per unit. Perubahan harga jual per unit akan mempengaruhi besarnya titik break-even. Apabila harga jual per unit naik sementara tidak berubah, maka akan menurunkan titik break-even. Demikian pula sebaliknya, bila harga jual turun akan menaikkan titik break-even. Berikut adalah contoh struktur biaya dan harga jual perusahaan agung. Harga jual per unit atau P sama dengan 20.000. Biaya variabel per unit atau V sama dengan 12.000. Biaya tetap setahun atau BT sama dengan 200 juta rupiah. Maka BEF sama dengan 200 juta rupiah dibagi 1 kurang 12.000 per 20.000 sama dengan 500 juta rupiah. Misalnya ada kenaikan harga jual menjadi 22.000, maka BEF sama dengan 200 juta rupiah dibagi 1 kurang 12.000 per 20.000 sama dengan 440 juta rupiah. 2. Perubahan biaya variabel per unit. Apabila biaya variabel naik, akan menaikkan titik break even, dan bila turun akan menurunkan BEF. Dari contoh 11.2, misalnya biaya variabel per unit meningkat menjadi 13.000 per unit, sementara biaya lain tidak berubah, maka BEF sama dengan 200 juta dibagi 1 dikurang 13.000 per 20.000 sama dengan 571 juta 430.000 rupiah. 3. Perubahan biaya tetap. Akan merubah posisi BEF menjadi lebih besar bila biaya tetap naik dan akan turun BEF-nya bila biaya tetap turun. Dari contoh 11.2, misalnya biaya tetap naik menjadi 240 juta, sementara biaya lain tidak berubah, maka BEF sama dengan 240 juta dibagi 1 dikurang 12.000 per 20.000 sama dengan 600 juta rupiah. Perubahan titik break even. 4. Perubahan komposisi sales mix. Sales mix menunjukkan perimbangan penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan. Apabila perubahan sales mix-nya akan menyebabkan perubahan pada BEP secara total. Manfaat analisis BEP. Analisis break even ini selain digunakan untuk menganalisis pada unit berapa atau pada omset penjualan berapa perusahaan tidak menderita rugi dan tidak menerima keuntungan. Ada beberapa manfaat lain yang bisa diambil dengan menggunakan konsep break-even point. 1. Perencanaan penjualan atau produksi. Penjualan yang direncanakan perusahaan disertai dengan target laba yang diinginkan. Rencana penjualan minimal PM adalah PM sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba. Untuk penjualan minimal dalam unit, PM sama dengan BT ditambah laba per P kurang V. Dan untuk penjualan minimal dalam rupiah, PM sama dengan BT ditambah laba per 1 dikurang V per V. Manfaat analisis BEP. 2. Perencanaan harga jual normal. Harga jual merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Dalam membuat rencana harga jual, perusahaan berdasarkan pada proyeksi penjualan yang telah direncanakan, serta target laba pada periode yang bersangkutan. Contoh,
Perusahaan Donggala sedang merencanakan harga jual bagi produknya untuk tahun 2015. Proyeksi penjualan tahun 2015 sebesar 50.000 unit. Biaya variabel per unit sebesar Rp25.000 dan biaya tetap setahun Rp600 juta. Bila pada tahun 2015 ditargetkan laba sebesar Rp400 juta, berapa perusahaan harus menjual produk per unitnya? Dari soal tersebut diketahui V sama dengan 25.000, BT sama dengan Rp600 juta, laba sama dengan Rp400 juta, sedangkan Q 50.000 unit. Ini carinya harga. Dijawab Q sama dengan BT tambah laba dibagi P dikurang V. 50.000 sama dengan 600 juta tambah 400 juta dibagi P dikurang 25.000. P sama dengan 2.250.000.000 dibagi 50 sama dengan Rp45.000. Dengan demikian, harga per unit yang harus ditetapkan sebesar Rp45.000 agar mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Manfaat analisis BEP. 3. Perencanaan metode produksi. Ada mesin produksi yang mempunyai karakteristik biaya tetap rendah tapi biaya variabel tinggi, sering disebut padat karya, atau biaya tetap tinggi tetapi biaya variabel per unit rendah, sering disebut padat modal. 4. Titik tutup pabrik. Alat yang dapat digunakan manajemen dalam mengadakan analisis penutupan perusahaan adalah analisis titik tutup pabrik atau sering disebut shutdown point. Apabila perusahaan beroperasi di bawah BEP, berarti perusahaan secara akuntansi mengalami kerugian. Namun secara cash flow atau aliran kas, perusahaan masih mendapatkan sisa kas selama penerimaan penghasilan masih bisa menutupi biaya variabel dan biaya tetap tunai. Biaya tetap tunai adalah biaya tetap yang dikeluarkan secara tunai seperti gaji. Tetapi kalau penerimaan penjualan tidak bisa menutupi biaya variabel dan biaya tetap tunai, maka perusahaan sudah harus ditutup. Dengan demikian, formula yang digunakan untuk menghitung shutdown point adalah SDP sama dengan biaya tetap tunai dibagi rasio kontribusi margin. Shutdown point merupakan pedoman bagi manajemen untuk memutuskan perusahaan diteruskan atau diberhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvin Nurdiantipa akan menjelaskan contoh soal dan penyelesaian dari break even point. PT Yudatama pada tahun 2015 merencanakan akan memproduksi barang jadi sebanyak 40.000 unit. Rencana biaya yang akan dikeluarkan dalam rangka memproduksi harga barang adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku Rp480 juta, biaya tenaga kerja langsung Rp320 juta, biaya overhead pabrik variabel Rp240 juta, biaya overhead pabrik tetap Rp300 juta, biaya operasi variabel Rp160 juta, dan biaya operasi tetap Rp60 juta. Diminta yang pertama menghitung BEP atau break even point, yang kedua menghitung besarnya penjualan minimal bila diinginkan laba sebesar Rp240 juta dan 10% dari penjualan. Yang ketiga, margin of safety bila anggaran penjualan sebesar Rp1.250 juta. Jawab. Yang pertama kita mencari dulu biaya variabel per unit atau P. Yang pertama, Rp480 juta didapatkan dari biaya bahan baku ditambah Rp320 juta dari biaya tenaga kerja langsung ditambah Rp240 juta dari biaya overhead pabrik variabel ditambah Rp60 juta dari biaya operasi tetap dibagi 40.000 unit dari rencana produksi sehingga menghasilkan Rp30.000. Yang kedua, biaya tetap Rp300 juta didapat dari biaya overhead pabrik tetap ditambah Rp60 juta
dari biaya operasi tetap sehingga menghasilkan 360 juta rupiah. Lalu kita mencari harga atau P sama dengan Rp50.000 karena sudah ditetapkan per unit. Untuk menjawab soal nomor 1 yaitu menghitung break even point. Yang pertama, menghitung break even point unit sama dengan biaya tetap per harga dikurangi biaya variabel sama dengan 360 juta rupiah per 50.000 dikurangi 30.000 sama dengan 18.000 unitnya. Mencari BEP rupiah sama dengan 360 juta rupiah didapat dari biaya tetap per 1 dikurangi V per P yaitu Rp30.000 per Rp50.000 sehingga menghasilkan 900 juta rupiah. Yang kedua, menghitung besarnya penjualan minimal laba. Laba 240 juta rupiah sama dengan 360 juta didapat dari biaya tetap ditambah 240 juta merupakan laba per 1 dikurangi Rp30.000 per Rp50.000 sehingga menghasilkan 1.250 juta rupiah. Bila diinginkan laba 10% dari penjualan, yaitu X sama dengan 360 juta rupiah ditambah 0,1x, 0,1 didapat dari 10% diubah ke desimal, per 1 dikurangi Rp30.000 per Rp50.000 sehingga menghasilkan 1.200 juta rupiah. Yang ketiga, untuk mencari margin of safety dengan anggaran penjualan 1.250 juta rupiah, yaitu 1.250 juta rupiah dikurangi 900 juta rupiah didapat dari BEP rupiah per 1.200 per 1.250 juta dikali 100% sama dengan 28%.